dulu, di tahun 2017, Thom Yorke pasang badan banget buat bela keputusan Radiohead manggung di Tel Aviv, Israel. Meskipun udah diteriakin boykot sama Roger Waters dan sutradara Ken Loach. Dia bilang kalau gerakan boykot ini offensive dan patronizing. Tapi di tahun 2025 dan 2026 ini tiba-tiba nadanya berubah 180 derajat. Dia bilang absolutely not kalau disuruh manggung di Israel sekarang. Bahkan dia terang-terangan nyebut rezim Netanyahu ekstremis. Lah, kok bisa? Apakah ini character development, ketulusan hati, atau cuma strategi marketing karena takut di cancel lagi? Yuk kita bedah kronologi dua muka Thom Yorke dan drama di baliknya. Kita flashback dulu ke tahun 2017. Waktu itu Radiohead lagi ngadain tour Amos Shepard dan mutusin buat masukin Tel Aviv ke daftar konsernya. Langsung deh gerakan BDS atau Boycott, Divestment, Sanction teriak kenceng. Tokoh-tokoh gede kayak Uskup Desmond Tutu dan Roger Waters ex Pink Floyd nulis surat terbuka minta Radiohead batalin konsernya sebagai bentuk solidaritas buat Palestina yang hidup di bawah apartheid. Apa respon Thom Yorke? Alih-alih dengerin guys, dia malah ngegas. Di wawancara sama Rolling Stone dia bilang kalau surat terbuka itu sangat tidak sopan. Dia ngerasa kayak dianggap maaf, bodoh, dan gak bisa mikir sendiri. Dia bilang main di suatu negara bukan berarti mendukung pemerintahnya. Kami main di Amerika zaman Trump, tapi kami gak dukung Trump. Argumen ini sebenarnya klise dipakai artis yang mau tetap manggung di Israel. Dan puncaknya, konser tetap jalan di tanggal 19 Juli 2017. Pemerintah Israel seneng banget bahkan sampai nge-tweet dan jadiin Radiohead sebagai bahan propaganda atau art washing atau istilah buat seni yang dipakai untuk nutupin kejahatan sebuah negara. Nah, kenapa sih Radiohead terutama Thom Yorke waktu itu keras kepala banget? Ternyata ada faktor orang dalam. Jadi gitaris mereka Jonny Greenwood itu nikah sama seniman Israel yang bernama Sharona Katan. Thom Yorke sering bilang, gimana gue bisa boikot Israel? Itu bakal nyakitin Jonny dan keluarganya. Jonny Greenwood sendiri emang punya hubungan erat sama musisi Israel kayak Dudu Tassa. Bahkan ketika genosida Gaza di tahun 2024 kemarin, Jonny dan Dudu sempat manggung bareng di Tel Aviv. Bayangin, ketika Rafah diserang, Jonny malah manggung di Tel Aviv. Ini bikin fans semakin marah dan gerakan boykot makin kenceng nyasar ke Jonny. Roger Waters bahkan pernah nyebut Thom Yorke prick atau brengsek dan insecure karena nggak pernah mau diajak dialog soal ini. Jadi selama bertahun-tahun Radiohead dicap sebagai band yang pro-Israel, minimal ignorant karena faktor koneksi pribadi ini. Lalu kapan semuanya mulai berubah? Titik baliknya ada di Oktober 2024. Waktu itu Thom Yorke lagi konser solo di Melbourne, Australia. Ada penonton yang teriak, berapa banyak anak mati yang butuh lo lihat buat ngecam genosida di Gaza. Thom Yorke emosi, dia nantangin penonton itu buat naik ke panggung, terus dia walk out alias ninggalin panggung. Thom Yorke dianggap arogan dan gak punya empati. Sadar kalau dia mulai kehilangan respect fans, Mei 2025, sekitar 7 bulan kemudian, dia akhirnya buka suara lewat surat panjang 8 halaman di Instagram. Di situ dia bilang kalau Netanyahu dan rezimnya adalah ekstremis yang harus dihentikan. Tapi surat itu justru malah jadi bumerang alias blunder. Kenapa? Karena di surat yang sama dia juga nyalahin Hamas dan mempertanyakan kenapa Sandra belum juga dibebaskan. Dia juga ngeritik slogan Free Palestine. Netizen langsung ngamuk lagi. Mereka bilang kalau Thom Yorke ini telat mikir buat siding atau cuma cari aman di tengah-tengah dan gak paham kalau konflik ini tuh gak dimulai dari 7 Oktober aja. Pokoknya niat hati mau klarifikasi malah makin dihujat. Nah, sampailah kita di wawancara terbaru Thom Yorke sama Sunday Times ketika dia ditanya apakah dia bakal manggung lagi di Israel sekarang. Jawabannya tegas, absolutely not. Gua gak mau berada dalam radius 5.000 mil dari rezim Netanyahu. Thom ngaku dia ngeri, horrified pas ingat kejadian tahun 2017. Waktu itu ada pejabat tinggi Israel yang datang ke hotel mereka buat ngucapin makasih. Dia sadar kalau Radiohead waktu itu emang dipakai jadi alat politik mereka. Jadi posisinya jelas Radiohead gak akan ke Israel selama Netanyahu berkuasa. Tapi pertanyaannya apakah ini tulus? Banyak yang bilang kalau Thom Yorke udah melek mata, tapi banyak juga yang skeptis bilang kalau Thom Yorke cuma takut kalau tur Radiohead yang baru nanti setelah 7 tahun vakum bakal sepi atau bahkan di demo karena gak ambil sikap tegas. Apalagi Jonny Greenwood masih santai aja tuh kolaborasi sama musisi Israel. Jadi sebenarnya di internal ini tuh masih ada perbedaan pandangan yang cukup tajam. Nah, itu dia dua muka Thom Yorke dari yang awalnya ngebela konser di Tel Aviv dengan alibi musik menyatukan dan sekarang jadi anti Netanyahu. Apakah terlambat? Mungkin. Apakah munafik? Bisa jadi kalau kita lihat jejak digitalnya. Tapi setidaknya tekanan dari publik dan fans selama bertahun-tahun akhirnya bikin seorang rockstar sekelas Thom Yorke terpaksa buat belajar dan ngubah sikapnya. Gimana menurut kalian? Apakah Thom Yorke beneran peduli sama Palestina sekarang atau cuma nyelamatin karir bandnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan
Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you in the next video. Dadah!